teman-teman semua, balik lagi sama YouTube aku. Buat kalian yang belum tahu aku siapa, aku mau perkenalin diri lagi. Nama aku Yuli Yuliana dan di sini aku mau kasih tahu kalian apa aja sih persyaratan untuk menikah dengan orang Korea Selatan. Dan sebelumnya aku mau kasih tahu kalian bahwa pernikahan aku itu dilaksanakan di akhir September tahun 2024. Jadi antisipasi takutnya ada perubahan di tahun-tahun berikutnya. Oke, jadi yang pertama aku mau jelasin tentang apa aja sih yang harus disiapin oleh warga negara Indonesia atau diri aku sendiri ya. Yang pertama itu ada kartu tanda penduduk atau KTP. Ini kalian harus hati-hati nih. Biasanya banyak kesalahan di sini. Kalian harus diperhatikan benar-benar. Misalnya kalian pernah menikah, statusnya itu masih menikah tapi kalian sudah cerai. Itu harus cepat-cepat diperbarui ke Duscaktil terdekat ya teman-teman. Dan yang kedua ada kartu keluarga. Kartu keluarga atau kakak ini juga biasanya sama ya, harus diperhatikan dengan detail itu tentang status, tanggal lahir, ataupun nama kalian. Dan yang ketiga ada akte kelahiran. Aku rasa semuanya bisa ya dan punya akta kelahiran. Dan yang keempat ada ijazah terakhir. Aku kurang tahu itu ijazah terakhir untuk apa, tapi untuk di daerahku itu dibutuhkan. Jadi kalian siapin aja. Dan mungkin tiap daerah itu berbeda ya kemungkinan. Kalian bisa tanya ke KUA terdekat. Dan yang kelima, kalian harus siapin KTP orang tua. Kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, itu gimana kak? Ya udah nggak ada, kalian bisa ke desa dan minta surat kematian ayah. Baik, yang keenam itu ada surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili juga itu sama ya teman-teman, itu harus minta ke desa. Dan yang ketujuh itu ada akta cerai. Karena aku pernah menikah sebelumnya, jadi aku harus membawa dan menunjukkan akta cerai. Oke, hanya itu saja persyaratan untuk warga negara Indonesia atau calon pengantin WNI. Baik, selanjutnya kita mau bahas tentang persyaratan apa saja nih yang harus disiapkan untuk pasangan kita sebagai warga negara asing atau warga negara Korea Selatan. Yang pertama ada nih, penting banget, yaitu paspor. Pas kalian mau mendaftarkan ke KUA, pernikahan ke KUA, kalian harus bawa paspor dan calon suaminya. Karena apa? Karena kemarin ada kejadian di mana orang itu mau mendaftar tapi paspornya itu belum ada karena si calon suaminya itu masih di negara asing. Nah, itu ditolak sama KUA-nya ya, teman-teman. Jadi, nanti harus benar-benar datang berdua bersama paspornya juga. Dan yang kedua, ada CNI. Nah, CNI ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Tapi CNI ini agak panjang ya, teman-teman, penjelasannya. Jadi, nanti aku jelasin di bagian akhir. Nah, yang ketiga ada surat keterangan detail atau misalnya di kita itu sama kayak akte kelahiran. Dan yang keempat ada family certificate atau kartu keluarga. Dan yang kelima ada surat keterangan domisili. Dan yang keenam ada surat mualaf. Yang ketujuh ada surat keterangan single. Dan juga yang kedelapan harus ada surat izin dari Kapolsek. Surat izin tinggal ya teman-teman. Ada tambahan nih yang sering banget kalian tanyain itu, kak, calon pasangan asingnya itu dokumennya bawa dari negaranya atau minta di kedutaan? Jawabannya adalah sebaiknya pasangan kalian itu harus bawa dokumennya terlebih dahulu sebelum datang ke Indonesia untuk melakukan persiapan pernikahan. Jadi bisa dibuat di negaranya dengan dokumen 3 bulan terbaru. Itu nanti ada ya teman-teman. Nah, biasanya itu kan pakai bahasa mereka nih, bahasa Korea. Nah, nanti tinggal diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di Indonesia dengan penerjemah tersumpah. Itu harus penerjemah tersumpah ya teman-teman. Nanti kalian bisa cari di website yang terpercaya. Dan juga sebetulnya bisa aja ke kedutaan buat bikin sertifikat family yang baru ataupun akta kelahiran yang baru. Cuman mereka tuh butuh waktu ya sekitar 7 hari ataupun lebih untuk memproses pencetakan itu. Jadi bisa menghambat untuk persiapan pendaftaran pernikahan kalian. Jadi sebaiknya kalian bawa dari negara asal kalian. Kalau misalnya udah bawa dari negara asing ternyata pas di Indonesia hilang ataupun sobek ataupun kenapa gitu, kalian
Bisa tuh kalau emang urgent itu ke kedutaan baru ya teman-teman. Sekarang mari kita bahas tentang CNI. CNI itu singkatan dari apa ya? Aku lupa, nanti kalian bisa searching di Google. Nah, buat kalian yang belum tahu CNI itu apa sih, Kak? CNI itu surat izin menikah dari kedutaan. Jadi itu kebutuhan pasangan asing kita ya, atau opa suami aku. Untuk membuat CNI sendiri juga ada persyaratannya. Dokumen yang sudah kamu persiapkan, sudah calonnya ini persiapkan dari negaranya, sebaiknya dibawa seperti surat keterangan detail ataupun family sertifikat itu dibawa, nanti diserahkan ke kedutaan. Dan untuk kita juga harus ikut ketika membuat CNI. Jadi nanti ditanya nih si pasangan kita, opahnya itu ditanya, kamu mau nikah sama siapa, mana orangnya, ditunjukin lah, jadi harus dibawa. Dan untuk membuat CNI ini, aku juga dibutuhkan beberapa dokumen. Yang pertama ada kartu tanda penduduk atau KTP, yang kedua ada KK, yang ketiga ada akta cerai. Akta cerai karena aku pernah menikah sebelumnya ya teman-teman. Dan untuk CNI ini nggak langsung jadi ya teman-teman. Misalnya hari ini kita daftar untuk membuat CNI, kita ada isi form gitu ya, tapi isi calon suami yang isi. Nanti beberapa hari kemudian baru kita balik lagi untuk mengambil CNI tersebut. Dan saran aku nih, kalau misalnya ada oknum yang meminta atau menawarkan diri untuk mengurus pernikahan kalian, sebaiknya kalian dilakukan secara sendiri. Kenapa? Karena tetap saja teman-teman, meskipun kalian diurus oleh siapapun, ketika kalian ke kedutaan, kemanapun, emang kalian yang harus terjun sendiri gitu loh. Jadi untuk menghemat biaya mungkin ya teman-teman ya. Hanya itu saja dari aku. Sekian, bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.